Kalau kita ingat mengenai perambatan gelombang bunyi di dalam air, kita mengenal istilah tentang akustik. Akustik bawah air. Apa itu akustik bawah air? Akustik bawah air adalah ilmu yang mempelajari perambatan bunyi di air serta interaksi antara gelombang mekanik bunyi dengan air, isinya, dan batasan. Air yang dimaksud dapat berupa air laut, danau, sungai, atau tangki air. Dan sekarang kita mengenal tentang gelombang suara, yang merupakan gelombang mekanik longitudinal, yang artinya bahwa gelombang ini memerlukan medium untuk merambat. Apa saja mediumnya, seperti udara, air, atau padatan. Ketika gelombang suara terhambat melalui air, molekul-molekul air akan bergerak maju dan mundur, mentransmisikan energi suara dari molekul serta molekul lain melalui getaran. Sehingga dari hal tersebut kita mengetahui bahwa ada beberapa fenomena penting terkait perambatan suara di air, yaitu yang pertama penyerapan dan dispersi suara. Saat suara merambat melalui air, energi gelombang suara dapat diserap oleh medium. Air akan menyerap sebagian energi suara dan menyebabkan suara melemah. Dispersi terjadi ketika suara menyebar ke segala arah setelah dipantulkan dari objek. Kemudian yang kedua adalah efek Doppler. Efek Doppler juga dapat terjadi di air, di mana frekuensi suara yang diterima bertambah ketika sumber suara bergerak relatif terhadap pengamat. Ini sering digunakan untuk mengukur kecepatan benda di bawah air seperti kapal selam. Proses perambatan meliputi apa saja? Kalau secara umum, proses perambatan meliputi yang pertama gelombang longitudinal. Saat gelombang suara merambat di air, partikel-partikel air bergetar maju mundur dan area yang sejajar dengan arah rambatan gelombang. Getaran ini menyebabkan daerah kompresi, di mana partikel saling mendekat, dan refraksi, di mana partikel saling menjauh. Yang kedua, energi. Energi dari getaran sumber suara ditransfer melalui partikel-partikel air, memindahkan energi ini ke partikel dan menghasilkan gelombang yang merambat. Untuk lebih lengkapnya, ada beberapa proses perambatan gelombang suara di air. Proses yang pertama yaitu sumber suara menghasilkan getaran. Langkah pertama dalam perambatan suara adalah adanya sumber getaran. Sumber ini bisa berupa suara hewan laut seperti lumba-lumba, kemudian mesin tambang, atau bahkan suara yang ditimbulkan oleh manusia seperti yang membentuk permukaan air. Proses yang kedua yaitu molekul air mengalami kompresi dan regangan atau ekspansi. Ketika sumber suara bergetar, molekul-molekul air di sekitarnya terdorong dan saling menarik, menciptakan gelombang kompresi dan regangan. Pada kompresi, molekul air saling merambat, sedangkan pada tegangan, molekul air saling menjauh. Ini merupakan karakteristik gelombang longitudinal, di mana arah getaran molekul-molekul air sejajar dengan arah rambatan gelombang suara. Proses yang ketiga yaitu transfer energi dari molekul ke molekul. Energi suara dipindahkan dari satu molekul air ke molekul air berdekatan, menyebabkan perambatan gelombang melalui medium air. Dalam perambatan ini tidak ada perpindahan materi, yang bergerak hanyalah energi getar dari gelombang suara. Dalam perambatan ini, molekul air bergetar di tempatnya dan memindahkan energi getaran ke molekul lain di sekitarnya. Proses keempat yaitu kecepatan perambatan gelombang suara. Kecepatan suara di air jauh lebih tinggi daripada di udara, karena air lebih padat daripada udara, sehingga molekul-molekul air lebih cepat ditransfer ke energi suara. Pada suhu 20 derajat, kecepatan suara di air tawar adalah sekitar 1480 meter per sekon, sedangkan di laut kecepatan suara lebih cepat sekitar 1500 meter per sekon, atau lebih tergantung pada suhu, salinitas, dan tekanan. Kemudian, proses yang kelima yaitu pengaruh medium. Seperti mediumnya air tawar, ataupun air laut. Di air laut, suara merambat lebih cepat dibandingkan dengan air tawar karena salinitas atau kandungan garam yang lebih tinggi. Molekul-molekul air laut lebih rapat, meningkatkan energi suara berpindah lebih cepat. Suhu air laut juga bervariasi dengan kedalaman, dan hal ini mempengaruhi kecepatan suara. Air hangat cenderung memiliki kecepatan suara yang lebih tinggi dibandingkan dengan air dingin. Tekanan di kedalaman air laut yang lebih besar juga menyebabkan suara merambat lebih cepat. Pada kedalaman yang lebih dalam, tekanan air lebih besar, sehingga molekul-molekul air lebih rapat dan lebih cepat mentransfer energi. Sedangkan di air tawar, tidak ada kandungan garam, kepadatan yang rendah, sehingga suara sedikit lebih lambat merambat dibandingkan dengan di air laut. Namun proses perambatan dasarnya sama. Proses keenam yaitu pantulan dan pembiasan. Saat gelombang suara bertemu dengan batas antar medium yang berbeda,
misalnya antara lapisan air dengan suhu yang berbeda atau antara air dan udara, gelombang dapat dipantulkan atau dibiaskan. Untuk dipantulkan, yaitu jika gelombang suara bertemu dengan permukaan air, seperti dasar laut atau permukaan air, gelombang bisa dipantulkan kembali ke arah asalnya. Untuk pembiasan, gelombang suara bisa mengalami perubahan arah jika melewati lapisan air dengan suhu atau densitas yang berbeda. Fenomena ini sering terjadi di laut, di mana suhu dan salinitas air berubah seiring dengan kedalaman. Kemudian, proses yang ketujuh adalah absorpsi dan dispersi. Absorpsi adalah proses di mana sebagian energi gelombang suara diserap oleh molekul air. Ini mengakibatkan pelemahan atau redaman intensitas suara seiring jarak perambatan. Suara dengan frekuensi yang lebih tinggi lebih cepat diserap dibandingkan dengan frekuensi yang lebih rendah. Dispersi terjadi ketika gelombang suara menyebar ke segala arah setelah dipantulkan dari objek di bawah air atau di sekitar objek besar. Kemudian, proses yang kedelapan atau yang terakhir yaitu penerimaan suara oleh pendengar atau sensor. Pada akhirnya, gelombang suara mencapai pendengar, misalnya telinga, hewan laut, atau manusia yang berada di dalam air, dan juga sensor, seperti mikrofon bawah air atau sonar. Gelombang suara ditransmisikan ke sensor yang kemudian mengubah getaran mekanik menjadi sinyal yang bisa dimengerti oleh alat atau otak. Di bawah air, manusia akan mendengar suara yang lebih redam dibandingkan di udara karena karakteristik perambatan gelombang suara di air berbeda dengan di udara. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dan proses-proses yang telah dipaparkan, saya mendapatkan kesimpulan bahwa perambatan suara di air, baik di air laut maupun di air tawar, melibatkan getaran-getaran molekul yang mentransfer energi dari satu molekul ke molekul lain. Proses perambatannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik seperti suhu, salinitas, dan tekanan. Suara merambat lebih cepat dan lebih jauh di air laut karena kepadatan dan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Pemahaman tentang perambatan gelombang suara di air sangat penting untuk keperluan ilmiah dan aplikasi praktis seperti sonar, komunikasi bawah air, serta navigasi hewan laut seperti lumba-lumba dan paus.